Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman bonsai di Pesawaran yang telah memberikan kesempatan saya untuk hadir di acara yang buat saya sangat berharga ini ya. Ya, hari ini saya diberikan kesempatan untuk demo bahan sinensis. Bahan sinensis ini kalau saya lihat ya cukup sulit karena dia di sini punya gerakan yang sangat bagus, tetapi begitu sampai di sini dia punya garis yang sangat jauh. Artinya saya harus memaksimalkan supaya tidak terlihat jauh dan tetap enak dilihatnya. Kemudian pertama-tama kita harus mengenal kalau kita mau mendesain bonsai. Yang pertama kita harus belajar 5 gaya bonsai dasar dulu. 5 gaya bonsai dasar itu ada formal, informal, gasket, semi gasket, dan slanting. Nah itu nggak bisa dibuang. Kemudian kalau kita sudah menguasai 5 gaya bonsai dasar tersebut, kalau bisa kita harus buang jauh-jauh. Kita harus buang jauh-jauh, kita jangan lagi berpatokan. Karena kalau kita selalu berpatokan kepada 5 gaya bonsai dasar, kita akan kesulitan. Yang paling terpenting adalah setelah kita menguasai 5 gaya bonsai dasar tersebut, kita menguasai garis, kita lakukan, kita ikutin gerakan pohon, kita buat sesuai dengan gerakan yang dia punya. Kalau kita lihat bahan ini punya bentuk garis yang zigzag, dan kalau kita gabungkan dengan garis lurus tentu saja ini nggak akan masuk. Ambil contoh misalkan ini nggak akan masuk. Dia akan masuk kalau kita satukan dengan bentuk yang mungkin tidak beraturan. Saya akan coba mencari sudut pandangnya dulu. Sudut pandang yang akan saya ambil, kemudian saya akan eksekusi. Saya lihat untuk sudut pandang menurut saya yang paling bagus adalah kalau saya lihat dia agak harus dari sini. Yang bersedia pohonnya dipotong-potong antri ini mas, tapi kami pilih yang paling menantang. Aduh, wah, nunggunya berapa tahun mas Suci ranting sebesar itu? Hanya selesai dalam hitungan detik nih mas. Kawatnya disiapkan. Agak ke belakang mas, kasihan yang belakang ini tidak bisa melihat luasa. Tolong para pengunjung yang pakai masker dipakai. Jadi Mas Rian ini tidak menutup kemungkinan
selepas Lebaran sudah bertempat tinggal di wilayah Pesawaran. Dari sekian ratus kabupaten yang ada di Indonesia, Pesawaran yang paling beruntung untuk penggemar bonsai, karena kita bertetanggaan dengan seorang piawai potong dan kawat pohon. Jadi Mas Rian, ini seperti di Kupas ini Mas Rian ingin menghadirkan suasana seolah-olah Kalau sinensis ini kan kalau kita lihat dia sepertinya agak kurang menarik kalau nggak ada keringan, sama seperti halnya seperti santigi. Nah, kecuali kalau beringin ada keringan itu agak kelihatan aneh. Nah, sama kayak sinensis kalau nggak ada keringannya juga kelihatan aneh, karena kebetulan di alamnya itu banyak keringan-keringan yang justru nggak beraturan dia punya sinensis itu. Gitu. Jadi ini nanti saya keringin, saya tekuk juga supaya nggak kelihatan kaku bener. Penanganan pohon sinensis itu ya menurut saya paling beda ketimbang pohon-pohon jenis yang lain. Yang lain karena kita ngawatin juga nggak asal ngawatin, kita harus milih daun apa, nggak bisa kita botakin daunnya seperti pohon-pohon yang lain. Oh, sampai habis nggak bisa ya. Terus kemudian yang paling penting ketika kita memulai tekukan, pohon ini nggak bisa ditekuk balik lagi. Artinya kalau kita sudah tekuk ke sana, ke arah sana, wah ini salah, kita balikin lagi, kita tekuk ke arah yang berlawanan, dia akan mati, uratnya terputus. Oh, dan mengakibatkan ranting itu mati. Iya. Nah, terus banyak yang bilang bahwa sinensis ini di daerah yang panas dia kurang cocok, kurang subur, tapi sebetulnya enggak. Cuma yang membedakan itu antara tempat dingin dan panas itu adalah ruasnya. Kalau tempat panas itu dia punya ruas jauh-jauh seperti ini. Oh, semakin panjang. Tapi kalau di tempat dingin dia lebih padat-padat. Oh ya. Jadi rekan-rekan penggemar bonsai, inilah hasil dari buah karya Mas Rian, sangat spektakuler dan tak terlintas, tidak terpikir oleh kita semua. Hari ini Mas Huci sangat beruntung Mas, sudah pohonnya best 10, best in show, dan hari ini mendapat kehormatan sebuah kenang-kenangan buah karya seorang maestro bonsai, sangat luar biasa. Jadi ini tapak mukanya sini Mas ya? Iya, dari sini ya. Panjangnya dari sini. Pohon-pohon sinensis ini dia punya nilai jual di perdaunan. Ya, selamat sore Pak. Selamat sore. Ya, ini saya sedikit bertanya Pak. Ini kan kebetulan yang dikerjakan oleh trainer kita tadi adalah pohon Bapak. Iya. Itu pohon sinensis. Nah, yang menjadi pertanyaan saya, Bapak mendapatkan batang sebesar ini atau memang sudah dari awal sudah sebesar ini, atau memang penanaman dari pertama sebesar seberapa Pak? Mungkin saya kira bisa. Iya. Pada awalnya dulu saya menerima pohon bisa diganti, diturunkan sesaat ukuran istirahat batang karena bawahnya isoman. ini hanya kira-kira sejempol tangan saya ini. Sejempol tangan ya Pak? Iya. Nah, sejempol tangan sahabat, bisa sama kita lihat untuk dari sejempol tangan bisa sampai sebesar ini. Nah, untuk pemeliharaannya sendiri itu berapa lama dibutuhkan untuk mendapatkan hasil sebesar ini?
Saya memelihara ini sudah kira-kira 3 tahun lebih. 3 tahun lebih. Iya, 3 tahun lebih. Nah, di dalam pemeliharaan ini alurnya sudah ada. Sudah ada. Iya. Alurnya. Iya. Berarti sambil memelihara sudah dibentuk dengan Iya. pengawatan. Betul. Oke, terima kasih. Iya. Satu lagi Bapak. Ini saya rasa maksimal sekali dalam waktu 3 tahun Iya. bisa mendapatkan batang sebesar ini. Ini cara penanamannya dilakukan di dalam ember ini, lalu di atas fan atau dilakukan dalam bentuk lain. Di dalam ember ini, tetapi ember ini saya letakkan bebas di atas tanah. Oh, jadi Ya. tetap di dalam ember. Nah, ember tapi di atas tanah. Jadi harapannya nanti ada akar yang keluar langsung mencari makanan bebas di Ke tanah ya? dalam tanah, ya. Jadi awal tadi pencabutan otomatis akar-akar sudah masuk ke tanah. Iya, sudah. Oke. Nah, tadi udah. Oke, terima kasih Pak. Ini media-media yang digunakan sampai mendapatkan dalam waktu 3 tahun mendapatkan batang sebesar ini, medianya apa saja? Ini campuran pupuk kandang. Pupuk kandang, Saya campur dengan pupuk kompos, kompos. kemudian tanah biasa sedikit, ya. ditambah pasir malang untuk menambah porositas dari tanaman ini. Oke, Nah, medianya ya. Media ya. Oke. Tapi saya juga melakukan pemupukan. Pemupukannya menggunakan Ya, pemupukan menggunakan pupuk NPK lengkap biasa plus vitamin vitaminnya sendiri B1. B1. Iya. Oke, terima kasih Pak. Jadi sahabat, itu tadi penjelasan dari sang pemilik. Mendapatkan batang sebesar ini dari awalnya sejempal itu dalam waktu 3 tahun. Dalam perjalanannya sudah dilakukan juga pembentukan atau pembentukan alur. Ya. Jadi tidak lupa juga kita tanyakan untuk pola penyiraman. Kadang-kadang saya ini suka malas nyiram. Ya. Berharap ada hujan, jadi hujan yang nyiram. Tetapi kalau nggak ada hujan ya paling tidak sehari sekali, paling tidak. Tetap dilakukan penyiraman Tetap dilakukan, ya. dalam sehari sekali. Iya. Oke, terima kasih Pak. Ya. Kebetulan saya mendengarkan tadi juga Terima kasih. bonsai Bapak adalah Ya kebetulan Yang terbaik. dapat predikat terbaik. Best Oke. Info. Terima kasih Pak atas Ya. penjelasannya. Mudah-mudahan penjelasan-penjelasan Bapak menjadikan semangat lagi untuk sahabat-sahabat kita untuk Ya. merawat atau memelihara cemara sinensis. Terima Ya. kasih, selamat sore Pak. Amin, amin. Selamat sore.